Sekaranglah saat yang tepat untuk menghilangkan keraguan berbagai pihak terhadap komitmen kebangsaan melalui langkah-langkah reformasi dalam menciptakan stabilitas dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatami dengan NIM 0526903229. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 Pancasila dengan judul Pancasila bagi generasi muda. Oke, langsung saja kita akan melaju ke pembahasannya. Pancasila tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah kristalisasi dari keringat pemikiran dan perjuangan para pendiri bangsa yang melintasi berbagai zaman. Hari ini saya akan memaparkan bagaimana Pancasila terus bertahan sebagai kompas bangsa dari masa ke masa, dan apa pelajaran yang berharga kita bisa petik sebagai generasi muda. Pelajaran sejarah Pancasila dari masa ke masa, yaitu sebagai masa awal kemerdekaan dan RIS. Pancasila diuji oleh berbagai pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Pada masa RIS, kita sempat menggunakan konstitusi yang berbeda. Namun, semangat persatuan tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila. Lanjut, yaitu demokrasi terpimpin. Di masa ini, terjadi pemusatan kekuasaan. Pancasila mulai ditafsirkan sesuai keinginan penguasa, namun nilai-nilai aslinya tetap menjadi dambaan rakyat. Lalu, Orde Baru. Pancasila dijadikan dasar tunggal dan alat stabilitas nasional. Pembangunan berkembang pesat, namun kebebasan berpendapat menjadi terbatas karena tafsir Pancasila yang bersifat tunggal dari pemerintah. Lalu ada era reformasi, tahun 1998. Inilah titik balik besar. Rakyat menuntut kembalinya Pancasila yang demokratis. Pancasila bukan lagi dijadikan alat kekuasaan, melainkan dasar bagi kebebasan dan keadilan sosial. Lalu ada peristiwa Pakus, Reformasi 1998. Jika kita mengambil satu peristiwa penting sebagai pelajaran, maka Reformasi 1998 adalah contoh yang paling nyata. Saat itu terjadi krisis multidimensi yang membuat kepercayaan rakyat runtuh. Namun alih-alih mengganti ideologi negara, bangsa ini sepakat untuk kembali memurnikan pelaksanaan Pancasila melalui amandemen UUD 1945. Ini membuktikan bahwa Pancasila adalah titik temu yang mampu menyelamatkan kita dari perpecahan total. Lalu, ada nilai Pancasila yang tercermin. Dari peristiwa reformasi tersebut, ada dua nilai yang terpancar, yakni nilai kerakyatan sila keempat, yang berbunyi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, demokrasi harus dijalankan dengan hikmat kebijaksanaan, bukan dengan perasaan kehendak. Yang kedua, nilai keadilan sosial sila kelima. Reformasi menuntut transparansi dan kejujuran untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk segelintir kelompok. Lalu yang kelima, refleksi pribadi dan relevansi masa kini. Lalu, apa artinya sejarah panjang ini bagi kita, generasi muda yang hidup di era digital? Refleksi saya adalah Pancasila adalah jati diri yang adaptif. Tantangan kita sekarang bukan lagi melawan senjata atau otoritarianisme ya, melainkan melawan hoax, polarisasi di media sosial, dan sikap intoleran. Nilai musyawarah dan persatuan yang saya pelajari dari sejarah mengajarkan bahwa kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai perbedaan itu menghancurkan kemanusiaan kita. Pelajaran sejarah ini relevan karena ini mengingatkan bahwa kita, bangsa besar ini, dibangun dengan kompromi dan kasih sayang, bukan dengan kebencian. Oke, sebagai penutupnya, mari kita ingat bahwa memahami sejarah Pancasila bukan sekedar menghafal tanggal-tanggal penting,
Memahami sejarah berarti memahami semangat di ujungnya. Mari kita bawa nilai-nilai Pancasila dalam setiap unggahan kita di medsos, dalam setiap diskusi kita di kelas, dan dalam setiap aksi nyata untuk lingkungan sekitar. Pancasila adalah kita. Terima kasih. Sekian untuk presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.